Allahu Akbar, Maka itulah disebutkan di dalam hadis, orang yang paling cerdas, orang yang selalu ia akan mengingat mati dan selalu Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah dan seluruh saudara-saudara kita semua yang mengikuti pengajian ini melalui radio, mudah-mudahan ada manfaat kepada yang menyampaikan dan tentu saja kepada semua saudara-saudara kami yang mengikuti pengajian ini. Pada malam hari ini tentu saja harus disampaikan apa yang telah dijanjikan disampaikan pada malam Rabu yang lalu, yang setelah kita membahas sesuatu yang akan kita hadapi bersama. Yang pertama, semua kita tanpa kecuali adalah akan merasai mati, dan kemarin sudah diterangkan bukan mati, merasai mati. Artinya kita masih hidup, hanya saja tidak berkumpul lagi dengan tubuh kita, maka tubuhlah yang mati, sedangkan roh kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah semua roh kita kembali, meskipun kadang-kadang bisa juga dikembalikan sesuatu suasananya waktu menghadapi malam barzah, yaitu masa dalam kubur. Jamaah yang bahagia, selanjutnya yang kita akan hadapi semua sepakat, termasuk saya, lebih-lebih kalau kita diberi musibah semakin sadar bahwa umur kita ini tidak lama lagi, dan semua kita juga akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal kita sendiri. Yang menjadi masalah jamaah yang berbahagia, umur kita di dunia ini terbatas, nikmat juga terbatas. Mustaqarrun wa mata'un ilahin, yaitu tempat tinggal kita juga sederhana, dan selanjutnya yang kedua adalah bahwa kita diberi kemudahan di dunia juga sangat terbatas. Maka dengan demikian suatu kebahagiaan kepada umat Islam. Apa yang menjadi kebahagiaan? Bahwa kita seorang mukmin belum berakhir, walaupun sudah selesai menghadapi kematian. Kenapa? Karena kita akan diberi kehidupan yang kedua. Kehidupan kedua yang jauh berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Maka karenanya Rasulullah mengingat kita untuk bersiap-siap beramal. Wa'mal di dunyaka fa'innaka umrussani. Beramallah di dunia karena kita ada umur yang kedua. Umur yang kedua yang sangat panjang. Kemarin sudah diterangkan satu hari kiamat itu berapa,
dan selanjutnya semua kondisi pada hari kiamat jauh berbeda. Baik dari segi kehidupan makanan kita yang kadang-kadang sederhana, terbatas, dan sedangkan pada hari kiamat yaitu makanan yang belum pernah dirasakan sudah diberikan pada waktu itu, walaupun serupa bahwa kita diberikan rezeki seperti di dunia ini, hanya beberapa hal yang secara umum berbeda, yaitu yang pertama kepada kita wa'utubihi mutasyabiha, yang kita makan pada hari kiamat jauh berbeda, rasa berbeda-beda. Mungkin satu mangga kalau kita makan yang pertama rasanya beda dengan yang kedua, mutasyabiha. Dan selanjutnya juga ibu-ibu, perempuan wa'utubihi mutasyabiha walahum azwajun mutahharah. Dan yang kedua bahwa pasangan-pasangan kita tidak menghadapi masa akhir, semua suci selama-lamanya. Dan banyak sekali, intinya bahwa tantangan ini baru diperoleh kalau kita siap. Siapnya apa? Yaitu karena kita mempersiapkan diri. Maka itulah disebutkan di dalam hadis, orang yang paling cerdas, orang yang selalu ia akan mengingat mati dan selalu juga mempersiapkan diri untuk bekal setelah mati. Ini peringatan Rasulullah SAW. Pada malam hari ini timbul pertanyaan, tantangan kita sangat berat, apalagi bukan saja dengan neraka yang telah kami sampaikan, beberapa yang dahsyat, di antaranya pada hari kiamat masanya jauh sekali berbeda, beribu-ribu tahun, sedangkan di dunia hanya puluhan tahun. Demikian pula azabnya yang bermacam-macam. Tubuh kita menjadi api neraka, kayu apinya, dan selanjutnya yang lain juga yang kita sudah terangkan, yang tidak pernah berakhir. Kalau kita layak di tempat di neraka, tentu di neraka itulah yang akan diazab selama-lamanya. Andai kata kita sudah dibakar, sudah hangus badan kita, diganti yang lain. Itu sudah kita terangkan pada malam Rabu yang lalu. Pada malam hari ini, bagaimana dengan syurga? Walaupun ada istilah, kita selalu akan masuk syurga setelah melalui siratal mustaqim, melalui as-sirat, melalui titi siratal mustaqim, yang istilah orang kampung, orang kita, masyarakat kita, bahwa seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Bagaimana dibelah 7? Itu sama arti kiasan, tidak ada batas, tidak bisa diukur, sangat ringan sekali, yang bisa menyelamatkan kita. Yang justru yang paling banyak adalah kita akan menerima dalam berbagai proses pada hari kiamat dengan bermacam-macam. Yang bermacam-macam itu sesuai dengan persiapan kita di dunia. Maka kalau persiapan kita baik, tentu tempatnya akan sangat baik. Dan kalau kita lupa daratan, bahkan banyak saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidak menghayati dengan sesungguhnya. Di antaranya kadang-kadang lupa tanggung jawab, terutama
tugas pokok. Tugas pokok seperti masalah salat dan bermacam hukum-hukum dan ketentuan syariat di dalam agama kita. Jadi yang jelas jamaah yang berbahagia atas satu kemenangan, atas suatu kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Hadis Rasulullah menyatakan kullukum, dalam hadis lain kullu mu'minin yadkhulul jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man asani man atani mata ata'ani fa huwa yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Artinya semua orang mukmin dimasukkan dalam surga. Ini satu hal yang sangat menggembirakan. Kalau kita orang mukmin hanya beda bukan orang muslim. Karena muslim dengan mukmin beda. Kalau muslim artinya orang yang telah mengucapkan syahadah. Tetapi kalau orang mukmin orang yang mengamalkan syariat ini. Kalau tidak mengamalkan syariat, tidak layak disebut seorang mukmin. Ini berdasarkan ayat. Ayat yang menerangkan seperti itu. Tidaklah semua kita bisa dikatakan mukmin kecuali adalah sebagai seorang Islam yang sudah membaca syahadat. Dengan demikian, kesimpulan pertama, kita orang mukmin semua masuk surga tanpa kecuali. Ada kecualinya, dan kecualinya pun adalah tidak berat. Artinya tidak berat apa? Illa man aba. Siapa yang tidak dimasukkan ke dalam surga? Orang yang tidak mau. Dia tidak mau masuk surga. Bagaimana tidak mau? Ada orang yang tidak mau masuk surga? Itu kan pertanyaan yang semua jawaban sama, yaitu semua masuk surga. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man aba? Man aba? Siapa yang tidak mau? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani wa huwa yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat apa yang saya sampaikan, kata Nabi, maka orang itu akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat, membangkang, tidak peduli, lalai dan sebagainya, itulah orang yang tidak mau. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita ada sebuah peluang yang sangat baik. Kita diberi kesempatan untuk masuk surga selama kita orang beriman, ada iman. Tetapi sebaliknya, kalau kita maksiat, maksiat itu macam-macam. Ada maksiat kecil, ada maksiat besar, dan yang lebih bahaya lagi, maksiat-maksiat itu sifatnya kadang-kadang sederhana, tapi akibatnya besar sekali. Di antaranya adalah masalah syirik. Masalah syirik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami sekalian, kita tidak bisa menghindari bahwa kalau kita melakukan sesuatu syirik walaupun kecil, maka kita berarti tidak mau masuk surga. Kenapa demikian? Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu berarti tidak mau. Dengan demikian, apa kesimpulan? Orang tidak akan ada di neraka kalau dia beriman. Orang beriman tidak ada di neraka kalau dia beramal. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, satu kesimpulan bahwa surga itu tetap disediakan kepada orang mukmin. Berdasarkan apa? Inilah yang disebutkan di dalam
ayat, yaitu tilkat jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan, disediakan, dipersiapkan kepada orang-orang yang beramal. Jadi dengan demikian tentu saja sudah dipahami. Apa dipahami? Amallah yang menentukan tempat kita di akhirat. Kalau amal kita ini lupa, apalagi membangkang, ini banyak orang yang mengaku sebagai orang muslim, orang mukmin, akan tetapi sikapnya justru bertentangan, tidak mau menjalankan syariat dan sebagainya. Bahkan awal-awal ketika orang dari luar datang ke Aceh, orang senang sekali melihat sejak dalam pesawat orang sudah sadar bahawa Aceh ini negeri syariat. Maka orang-orang yang non-muslim juga pakai jilbab. Pakai jilbab. Kenapa? Karena orang Islam. Bahkan ada pegawai dari Mahkamah Agung dulu meninjau ke Aceh, dia pakai jilbab. Jadi ibu pakai jilbab juga? Ya, saya menghormati rekan-rekan yang ada di Aceh, walaupun dia sebenarnya bukan muslim, karena Mahkamah Agung tidak hanya orang muslim tapi juga ada orang lain. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, orang yang siap dengan amal, terutama amal-amal pokok. Amal pokok berarti agama kita tidak diberatkan. Kalau begitu susah sekali kita beramal, banyak sekali urusan agama dan sebagainya. Tidak, agama kita sangat praktis, sangat sederhana, sangat mudah. Ad-dinu yusrun wa la yushaddu ad-din illa ghalabah. Agama kita ini mudah, lempang, praktis, jelas. Dan yang tidak ini bagaimana? Yang memberat-beratkan agama. Jadi lebih-lebih dalam mengamalkan kegiatan agama, kita selalu melakukan yang tidak diperintah, itulah yang susah. Yang ditinggal, yang diperintah tinggal. Masalahnya ini diantaranya masalah ibadah pokok. Kenapa ini di mana saja, di kampung kami, di mana saja, memang banyak orang yang cinta kepada agama. Bahkan kalau maulid itu tidak ada yang kosong, tidak ada yang orang absen merayakan maulid. Tapi kadang-kadang yang merayakan maulid justru tidak salat. Jadi kalau tidak salat apa artinya? Itu contohnya. Berarti kalau ada saudara kita yang tidak mampu memilih dan memilah, apa memilih bahwa yang pokok tidak boleh dibiarkan, dan bisa saja hal-hal yang lain dalam beramal, karena amal kita itu banyak cabangnya. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian jamaah yang berbahagia, surga yang akan diberikan kepada orang yang beramal itu luar biasa, yang tidak pernah terbayang, terutama dengan masanya yang sudah sangat banyak. Bahkan banyak yang kita heran juga. Bahkan ada orang yang bermimpi, mungkin bisa saja orang bermimpi dengan situasi yang Allah memberi ingat kepada orang itu. Ada orang yang mimpi waktu bangun menangis dia. Kenapa menangis? Ternyata baru bermimpi dia dimasukkan dalam surga, walaupun tidak disebut surga, diberi kesenangan oleh Allah, makannya yang enak-enak. Kemudian rambutan yang kita makan kita lempar tapi tidak berbekas dan sebagainya.
yang kesimpulan orang itu sebaiknya jangan bangun dulu lah. Demikian itu baru bayang, baru mimpi. Sementara kalau kenyataannya luar biasa. Karenanya jamaah yang berbahagia, betapa bahagianya kita kalau memang benar-benar memberi peluang untuk bisa masuk ke syurga. Karena itu diingatkan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera-segeralah. Kita tidak perlu lalai, bersegera-segeralah. Mana bersegera-segera apa? Jangan lupa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita bersegera-segera, terutama ila maghfiratin min rabbikum, minta ampun. Ini yang pertama, kita minta ampun. Istighfar harus lebih banyak. Jadi minta ampun itu adalah akan menghilangkan beban kita nantinya dan akan diberi balasan yang luar biasa. Apa balasannya? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Diberi surga yang luasnya seluas semua langit dan bumi. Yang murah. Walaupun kata baca, tapi hati tak pahami. Bagaimana surga luasnya seluas langit, 7 lapis langit, dan tamah dengan bumur. Walaupun hanya pegah lapis, tapi bumurnya sangat luas. Katanya tinggal di dunia dalam bumurnya dengan bermacam-macam negeri yang luasnya luar biasa. Diberikan kepada orang yang bertakwa. Artinya orang yang beramal akan memperoleh surga yang tidak ada batas luasnya. Jadi ini kan kita terbayang bagaimana seluas langit dan bumi. Jadi bagaimana kita mau jalan ke langit yang ke-7, langit ke-5 dan sebagainya. Tentu saja sarananya, komunikasinya tidak sama dengan di dunia. Itu luar biasa. Dengan pesawat, dengan jet dan macam-macam, yang sehingga makna daripada luas semuanya itu dirasakan, dimanfaatkan oleh orang mukmin. Maka di dalam surat yang lain dinyatakan, kalau orang sudah masuk surga di samping luasnya yang luar biasa, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kita bayangkan bagaimana? Kalau kita pahami ra'aita sama, kalau kita bisa melihat suasana di sana, maka nampaklah kita akan melihat betapa besar banyaknya nikmat yang dirasakan. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Jadi seolah-olah orang yang sudah masuk surga diberi kerajaan. Kalau dalam di dunia ini jangan diberikan kerajaan, menguasai kerajaan, mengurus satu jabatan saja susah. Tapi orang yang masuk surga diberikan nikmat bermacam-macam yang tidak pernah dirasakan di dunia, yang tidak pernah dipikirkan nikmat seperti itu yang akan kita terima, serta kerajaannya luas. Kalau disebut kerajaan, tentu apa yang kita pahami dengan kerajaan? Pertama, banyak fasilitas. Kedua, banyak petugas. Kalau dalam kerajaan, suatu pemerintahan misalnya, kekuasaan, yang semua bisa diperintah, semuanya bisa dimiliki, semuanya bisa terbantu. Ini semua inna hadza jaza'in kana hadza kana lakum jazaa. Ini semuanya adalah balasan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka karenanya jamaah yang berbahagia, untuk memperoleh surga ini yang sudah dijelaskan sangat transparan, yang menjadi masalah apakah yang semua masuk dalam surga itu. Kan masuk dalam surga itu kita akan memperoleh apa yang dijadikan semuanya. Inilah yang penting kita garis bawahi. Siapa yang diberi? Orang yang tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa yang pertama-tama, yang taat seperti tadi, yang tidak maksiat, itu satu. Kalau orang yang tidak maksiat sudah jelas akan mendapat. Yang kedua, ada pantangan lain lagi. Innallaha la yaghfiru may yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ma duna dzalika may yasha. Jadi artinya Allah tidak mengampuni dosa orang yang bersyirik dengan Allah, yang melakukan perbuatan syirik, dan yang diampuni yang tidak syirik kepada siapa yang dihendaki. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, enteng saja, mudah saja kalau kita serius. Apa mudah? Jangan melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu adalah sangat merugikan kita semua. Karena inna syirka a'dzamu dzunub. Karena syirik itu adalah sebesar-besar, yang paling besar dosa itulah syirik. Orang memang tidak menyatakan saya syirik, tapi tingkah laku kita ada sesuatu melahirkan syirik. Bahkan kalau saya bisa katakan, tidak dilihat jumlah umat Islam itu banyak, tetapi dilihat dari segi amalannya, apakah benar-benar menjaga hal-hal yang melahirkan syirik. Dan inilah sebenarnya yang sangat diingatkan, karena syirik itu lebih kejam, lebih besar dari kezaliman. Inna syirka la zulmun azim, dalam surat dari surat Luqman. Syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Zalim sudah besar, tambah lagi kezaliman yang besar. Zalim sudah satu yang tidak boleh, tapi kalau kita melakukan itu, maka dianggaplah telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Banyak kalau kami membaca beberapa kitab, rupanya bahaya sekali kalau kita tidak berhati-hati. Akbahul kabih, yaitu seburuk-buruk perbuatan yang buruk. Wa adlamul zulmi, dan sezalim-zalim dari orang yang zalim. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, tidak ada ampunan kepada kita yang melakukan syirik. Tapi saya membaca dalam beberapa tafsir, selama tidak bertaubat, maka dengan demikian orang harus bertaubat. Hari ini kita berbicara sesuatu yang menimbulkan kesyirikan, kemudian sadar. Ini ada baru-baru ini kita melihat orang yang sangat keras, tajam mengkritik. Kalau memang ada Tuhan, coba rupa saya ini dirubah. Ternyata berubah. Jadi ini banyak sekali kejadian-kejadian orang memuji, menentang Allah, seolah-olah Allah tidak mampu. Bahkan ada yang menganggap tidak ada. Apalagi ada yang menganggap bahwa hidup ini hanya di dunia. In hiya illa matanul ula wa ma nahnu musin. Yang hidup adalah di dunia, tidak ada hidup lagi setelah di akhirat. Setelah di dunia ini, yaitu di negeri akhirat, tidak ada lagi.
Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, taubat inilah sesuatu yang bisa membantu kita. Bahkan disebut dalam hadis at-taibu minna dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak berdosa. Inilah kemurahan Tuhan. Saya membaca sebuah yang sehingga takjub sekali ketika diterangkan tentang lama ma'atwalul kiamah. Kenapa lama sekali hari kiamat? Dan yang kedua, dosanya, saksinya, azabnya juga sangat berat. Maka Rasulullah menerangkan, yang berat itu orang yang tidak taat. Itulah seperti tadi, orang yang maksiat. Kalau tidak maksiat itu sangat ringan. Apalagi orang yang menjaga salat, lebih-lebih dengan salat berjamaah. Orang yang menjaga salat berjamaah, maka orang itu nantinya prosesnya tidak lama, bahkan tidak pernah diperiksa. Ini saya membaca dalam kitab Burhanun Nasihin. Yang kitab itu tidak ada lagi karena lama sekali waktu di Dayak dulu di pesantren. Maka di sana disebutkan orang yang melakukan salat jamaah ada beberapa kelebihan, di antaranya yakhruju minad dunya bighairi hisab. Orang tidak dihisab, masuk saja ke surga. Kata dibebas dimasukkan. Ada beberapa hal yang orang itu bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi tanpa hisab artinya kemudahan yang diberikan oleh Allah. Maka ada orang yang bertanya, jadi Rasulullah menjawab, untuk apa disusahkan, diragukan dan sebagainya. Maka Rasulullah memberi jawaban, orang yang istiqamah menjalankan syariat, terutama di antaranya yang sangat menonjol yaitu salat, apalagi dilakukan secara berjamaah, maka orang itu akan merasakan hari kiamat itu adalah seperti salat, waktu salat fardu. Berapa lama salat fardu? Hisab nantinya. Ini hisab, bukan hari kiamat. Hisabnya lamanya berapa lama? Selama orang salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu itu kan berapa menit? 10 menit. Jadi kalau bukan Nabi yang terangkan, kita ragu juga. Orang sudah sangat sengsara pada hari kiamat. Ini saya juga ada beberapa pertanyaan. Orang akan berenang dengan keringatnya sendiri, dalam keringat sendiri. Jadi karena berenang dengan keringat sendiri, jadi kenapa banyak keringat? Karena selalu dalam panas, sehingga tiap sana keringatnya keluar, sehingga dipenuhi dengan seperti lautan, seperti sungai dan sebagainya. Jadi inilah hukuman. Tapi sebaliknya, orang yang menjaga salat, terutama salat jamaah, maka dia itu aman, hanya perumpamaan 10 menit saja. Jadi ini barangkali perlu penjelasan lebih lanjut ke depan untuk meraih kelebihan-kelebihan yang mudah-mudahan ada manfaat untuk saya sendiri, untuk jamaah sekalian, terutama untuk keluarga kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu dengan keluarga kita sendiri yang taat, yang bahkan yang tidak taat itu tidak mungkin anak Nabi saja, seperti Nabi Nuh, istrinya, anaknya tidak bisa meraih apa yang telah dijanjikan, dinasihatkan oleh orang tuanya, oleh Nabi Nuh. Saya rasa demikian. Nanti akan kita lanjutkan untuk memperoleh kelebihan-kelebihan.
Dan saya rasa inilah perjuangan yang sangat menentukan, lebih-lebih dalam suasana sekarang. Kita melihat bermacam-macam situasi, ada sesama saudara kita ribut dan sebagainya, ditambah lagi masalah politik. Ini politik juga ini tidak pernah aman kalau kita tidak menyikapi dengan benar. Maka orang yang bertakwa harus mampu memilih dan memilah apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Lebih-lebih yang berhubungan dengan perpecahan. Saya mungkin nanti kita akan menerangkan dosa apa yang tidak dibantu yang dosa apa yang tidak diberi ampunan, tidak diberi dispensasi kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaa'ikatu